Today's the day the world shines bright. A special glow, a golden light. My little princess, full of grace, brings joy to life, a warm embrace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ya, di hari puasa kita yang ke 19 ya. Oke, gimana puasanya? Aman semua? Oke, hari ini kita akan dapat lagi 2 soal dari teman-teman kelas 11 kayaknya ya. Itu tentang larutan penyangga. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang larutan hidrolisis, pH hidrolisis, maka hari ini akan membahas tentang pH buffer. Untungnya dua soal ini itu akan membahas tentang definisinya ya, definisi seputar larutan, definisi atau asal usul dari atau identifikasi dari larutan penyangga itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan kita, terima kasih atas atensinya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe terus channel kami. Oh ya, tidak lupa juga saya ucapkan selamat buat teman-teman yang lulus SNBP 2025 ya. Sebagai lulusan terakhir SNBP 2025 melalui nilai raport ya, karena tahun depan itu informasinya itu sudah melalui tes lagi, jadi ada satu tes khusus lagi nanti ya. Semoga itu bisa jadi ingatan buat teman-teman, terutama yang kelas 11 hari ini ya, karena tahun depan teman-teman baru bisa ikut SNBP setelah melalui satu ujian lagi ya. Nah, oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, ini di soal ini sangat kelihatan akan menjelaskan definisi tentang buffer dan hidrolisis. Sebenarnya di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi apa yang dikatakan buffer itu ya, buffer itu adalah campuran ya, campuran asam lemah ya, atau basa lemah ya, atau basa lemah dengan garamnya ya, dengan garamnya seperti itu. Jadi ini memang satu larutan yang kalau dilihat-lihat memang sengaja dibuat memang ya, gunanya larutan penyangga itu untuk menahan pH. Mungkin akan saya jelaskan nanti di ujung video apa gunanya ya. Kalau dari definisi ini kelihatan bahwa ada asam lemah ketemu sama garamnya, ada basa lemah ketemu sama garamnya ya. Nah, jadi teman-teman memang harus mengetahui yang mana asam lemah, mana basa lemah ya. Sebenarnya di video sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa oh ini darah asam lemah, oh ini basa lemah ya. Silahkan di searching saja video kami sebelumnya tentang power hidrogen. Untuk power hidrogen itu untuk part hidrolisis, ada sedikit saya jelaskan ya. Saya langsung saja penjelasan untuk yang ini ya. Nah, kalau dilihat dari sini ya, kita harus lihat dulu yang mana asam lemah, mana basa lemah. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat di sini berarti yang ada asam kuatnya berarti salah ya. Jadi kalau ada asam kuat ya pasti salah gitu ya. Nah, kalau sama dengan kalau ada juga basa kuat berarti pasti salah ya. Maka yang mana yang salah ya pasti ini kan darah asam kuat ya. Nah, ini basa kuat ya, ini asam kuat juga gitu ya. Lagi pula garamnya basanya juga kuat semua. Nah, ya kan, ini basanya kuat semua. Nah, yang akan menjadi asam atau basa lemah dengan garamnya itu adalah berapa ini ya. Jadi ini merupakan basa lemah, ini merupakan ini merupakan garam dari lemah ya. Nah, jadi garam lemah itu biasanya, garam yang terbentuk dari garam lemah itu biasanya berasal dari kalau basanya yang lemah ya, berarti dari basa lemah ketemu dengan asam kuat gitu.
ya. Nah, oke, itu ciri-cirinya ya. Sementara nah ini cara untuk mendeteksi soal nomor 2 ini, untuk mendeteksi apakah dia baper atau bukan ya. Sebenarnya dari sini itu bisa kita lihat baik-baik ya. Kita harus reaksikan dengan, kita harus coba dengan cara reaksi, dan memang normalnya seperti itu. Kalau misalnya coba teman-teman lihat ya, di sini ini kan bahasa kuat, NaOH itu berasal dari bahasa kuat. Jadi kalau bahasa berasal dari golongan 1A 2A itu biasanya bahasa kuat ya. Nah kemudian ini masuk golongan asam lemah. Jadi ciri-ciri salah satu asam lemah yang paling terkenal memang itu ada fosfatnya ya, ada fosfatnya. Kalau yang kuat lemah lagi biasanya asetat gitu ya, yang ada karbonnya. Sisanya itu biasanya kuat semua ya. Sebenarnya dari asam halida atau golongan 7A ada satu yang lemah, yaitu HF ya. Sisanya kayak HCl, HBr, HI itu semua kuat semua. Sementara asam yang berasal dari sisa oksi kayak SO4 itu adalah biasanya berasal dari asam kuat, jadi asam sulfat. Saya kurang ingat kalau H2SO3 apakah lemah tuh. Tapi biasanya kalau SO4, NO3 itu semuanya asam kuat semua ya. Oke, kita coba reaksikan. Jadi memang ini cara lama kalau kita mau mendeteksi apakah dia baper atau bukan. Kita coba reaksikan. Jadi H3PO4 ya direaksikan sama NaOH gitu. Ya, berubah menjadi sebentar menjadi Na3PO4 ya. Nah 3PO4 ditambah H2O ya. Tapi sebelumnya cari dulu molnya. Bagaimana cari molnya? Molnya itu adalah M dikali volume gitu. Ya, kalau volumenya teman-teman mau pakai tetap mililiter maka jadinya milimol. Kalau jadi liter berarti jadinya mol, seperti itu kan. Ini mililiter ya, maka dia akan tetap jadi milimol sementara. Nah jadi ini kalau saya tulis ya, kalau dia ini mililiter berarti nanti jatuhnya adalah milimol. Tapi tidak ada masalah ya, selama satuannya masih sama semua nggak ada masalah gitu ya. Nah jadi kita tulis begini dulu, mula-mula ya, bereaksi ya, dan sisa reaksi, sisa reaksi gitu ya. Nah, kita coba ya. Nah, harapannya kalau dia nanti adalah baper ya, harapannya kalau dia memang baper maka nanti asam lemahnya akan ada di sisa beserta garamnya. Kalau tidak seperti itu maka nanti modelnya tidak maka dia bukan baper ya. Nah tapi sebelumnya ingat, kalau reaksi begini teman-teman harus setarakan dulu ya. Di sini Na-nya 3 kan berarti sini 3 gitu ya. Kemudian mana H2O-nya jadi berapa tuh? H2O-nya kan 3 tambah 3 6, berarti di sini juga 3. Nah, ya harus setarakan koefisiennya supaya kelihatan. Nah setelah itu teman-teman lihat, ini kan molnya itu 50 dikali 0,2 berarti dapatnya berapa tuh? 10 ya, dapatnya 10 milimol. Ini 10 milimol ya. Nah sementara NaOH-nya itu 50 kali 0,1 berarti dapat 5 tuh ya, 5 milimol. Nah kemudian di tahap bereaksi nanti kita cari reaksi pembatasnya ya. Teman-teman harus ingat pada saat kita belajar kesetimbangan yang mana jadi reaksi pembatas. Biasanya caranya adalah molnya dibagi koefisiennya, yang mana hasilnya kecil maka itu jadi reaksi pembatas. Biasanya juga dilihat kalau koefisiennya sama ya lihat aja yang paling kecil, biasanya begitu. Tapi kalau di sini kelihatan banget nih ya, yang paling kecil adalah pasti NaOH karena kan dia koefisiennya sudah 3, molnya juga kecil ya, berarti pasti yang jadi reaksi pembatas adalah NaOH. Saat itu yang menjadi reaksi pembatas maka dia molnya yang akan menjadi mol bereaksi gitu. Nah sekarang bagaimana untuk mengetahui mol H3PO4 saat bereaksi? Ya gampang saja, mol yang diketahui dikali koefisien yang ditanyakan ya,
dibagi koefisiennya sendiri, berarti 5 kali 1 bagi 3 ya. Saya ulang ya, mol yang diketahui dikali koefisien yang ditanyakan dibagi dengan koefisien yang diketahui. 5 kali 1 bagi 3 berarti berapa itu ya? 5/3 berarti ini 0, ya. Nah, 1,67 ya. Jadi dia bilang katanya 1,67. Maaf. 1,67 milimol. Nah, karena NaOH koefisiennya H3PO4 koefisiennya sama dengan H3PO4, berarti di sini juga 1,67 gitu. Ya. Nah, di sini karena dia sama dengan H2O, berarti pasti sini 5 gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasilnya si itu mula-mula bereaksinya itu akan saling mengurang ya, berarti di sini habis nih ya kan. Nah, sementara ini jadi 8,33 nih, 8,33 milimol ya, milimol. Kok milimolnya tuh segitu ya, nih milimol tuh ya. Nah, di sini untuk reaktan untuk bereaksi kan mula-mulanya kan nggak ada, makanya dia dijumlah aja, berarti sini 1,667. Ini habis ya, ini 5 ya. Nah, dalam hal ini ada campuran antara asam lemah dengan garamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini asal-muasalnya kenyataan aslinya dari buffer seperti itu ya. Berarti bisa dikatakan apa ini ya, termasuk buffer atau penyangga ya, atau penyangga. Nah, bukti kenapa bisa dikatakan dia penyangga? Karena dia mampu menyangga pH itu ya, dia mampu menyangga pH. Nah, buffer itu ada 2 ya, buffer itu ada 2, ada yang buffer asam ya, ada yang buffer asam, ada yang buffer basah gitu ya, ada yang buffer basah. Jadi kalau yang buffer asam biasa rumusnya gini nih, Ka dikali mol sisa asam ya, mol sisa asam ya, dibagi dengan mol garam gitu ya. Nah, itu dapat nih konsentrasi hapusnya. Sementara kalau OH- berarti Kb dikali mol sisa basah ya, sisa basah dibagi dengan mol garam ya. Nah, bisa juga dengan kondisi sebenarnya ada satu rumus lagi tapi tidak usah dulu ya. Nah, jadi maksudnya penyangga itu adalah mampu menahan pH. Nah, kalau Anda buat dia penyangga asam, berarti dia akan menyangga di pH asam seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa menyangga pH asam? Karena pada saat ada kelebihan pH larutan tersebut akan harus di suasana asam, maka jika ada kelebihan ada kelebihan basa, maka akan dinetralkan sama garamnya. Akan dinetralkan sama asamnya, sisa asamnya. Sementara kalau dia terlalu asam, maka dia akan diangkat kembali pH-nya oleh sama garamnya, seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Jadi itu gunanya untuk menahan pH. Kenapa pH itu harus ditahan? Karena ada beberapa reaksi yang pH-nya hanya bisa terjadi atau maksimal terjadi dalam keadaan pH tertentu. Seperti itu ya. Oke, gampang teman-teman. Oke, sekian dulu hari ini. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya untuk perkembangan channel kami. Selamat berpuasa, semoga sehat selalu ya. Semoga tugas-tugasnya selesai semua, nilai-nilainya bagus-bagus selalu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.